Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 4 ya, halaman 135. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi atau langsung saja tap di channel. Setelah masuk dalam channel cari playlistnya kelas 3 buku tematik gitu ya. Oke, kita akan belajar pembelajaran 4. Ayo membaca ya. Kekayaan Indonesia. Indonesia dianugerahi perairan yang luas. Pemandangan bawah laut Indonesia sangatlah indah. Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Perairan menjadi sumber mata pencarian bagi penduduk di pantai ya. Ikannya yang berlimpah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan dapat menjadi sumber makanan bergizi. Keindahan laut juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik. Laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Laut juga dapat menjadi mata pencarian bagi pengelola wisata. Kebiasaan masyarakat di dekat laut berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Penduduk di Indonesia sangat beragam di wilayah tempat tinggalnya. Keragaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Hal ini pula yang menyebabkan beragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia menjadi semakin kaya. Walaupun berbeda kebiasaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan. Keragaman apa saja yang dapat kamu temukan dalam bacaan tersebut? Ya, kita lihat. Nah, pemandangan bawah laut sangatlah indah. Kekayaan laut, keragaman ini ya, keindahan ya. Perairan yang luas, keragaman kekayaan laut. Ya, Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam. Ya, di sini. Ya, keragaman kekayaan laut. Keragaman apa saja yang dapat kamu temukan dalam bacaan? Yang pertama adalah keragaman kekayaan laut. Keragaman kekayaan laut. Nah, kemudian kita lihat apalagi di sini. Perairan menjadi sumber mata pencarian bagi penduduk di pantai. Ikannya berlimpah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan menjadi sumber makanan yang bergizi. Keindahan laut dapat menjadi tempat wisata yang menarik. Laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Laut juga dapat menjadi mata pencarian bagi pengelola wisata. Belum ya? Kebiasaan masyarakat dekat laut berbeda dengan masyarakat pegunungan. Penduduk Indonesia sangat beragam wilayah tempat tinggalnya. Ya. Yang kedua, beragam wilayah tempat tinggal penduduk Indonesia. Keragaman wilayah tempat tinggal penduduk Indonesia. Oke, kita lihat, kita temukan lagi ndak ini. Keragaman wilayah tempat tinggal membuat pula beragam kebiasaan masyarakatnya. Ya, keragaman kebiasaan masyarakat. Keragaman ya, kebiasaan masyarakat. Ya, masyarakat. Kita lihat lagi apakah masih ada di sini. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Keragaman rumah adat ya. Keragaman rumah adat. Kita cari lagi masih ada keragaman lain. Hal ini pula menyebabkan beragam pakaian adat ya, keragaman pakaian adat. Ya. Masih ada keragaman pakaian adat. Oke, kita lihat ya. Perbedaan ini membuat Indonesia semakin kaya. Walaupun berbeda kebiasaan, masyarakat Indonesia hidup rukun dan damai. Sikap manakah yang sesuai dengan semboyan negara Indonesia? Nah, ini walaupun berbeda kebiasaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Walaupun
berbeda kebiasaan masyarakat Indonesia ya, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai, tetap hidup rukun dan damai. Oke, apa semboyan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika? Tunggal Ika. Diskusikan bersama kelompokmu beberapa hal berikut. Wawancarai teman sekelompokmu. Tanyakan ikan kesukaan teman-temanmu. Gambarkan keragaman ikan kesukaan anggota kelompokmu. Sampaikan informasi keragaman yang ada di kelompokmu. Sampaikan pula sikap yang harus kamu lakukan. Sampaikan pula manfaat keragaman kesukaan yang dapat kamu temukan. Ya, nah kita jawab satu-satu ya. Wawancarai teman sekelompokmu, tanyakan ikan kesukaan temanmu. Ini yang pertama. Ini contoh jawabannya adalah ya, ikan kesukaan temanku, ya kesukaan temanku. Ya, misalnya Adi suka ikan lele. Ya, suka ikan lele. Ya, Budi suka ikan bandeng. Ya, Citra suka ikan tongkol. Dan Doni suka cumi-cumi. Ya, cumi-cumi sebenarnya bukan ikan ya, tapi kita masukkan dalam golongan ikan di sini ya. Kalau di biologi cumi-cumi bukan ikan, tapi di perdagangan cumi-cumi masuk ikan. Ya, gambarkan keragaman ikan kesukaan anggota kelompokmu. Gambarkan ya. Ini nomor 1 ya. Kemudian 2. Ya. Sampaikan ini digambar dari saya. Kalau lele gambarnya seperti ini. Seperti ini ya, lele. Ada patilnya lele. Ini lele. Ya. Terus ada apa ini? Bandeng seperti ini. Kalau mau gambar bandeng seperti ini. Ya. Kalau tongkol hampir mirip ya. Hampir mirip dengan bandeng. Ya. Tongkol ikan laut, jadi fisiknya biasanya lebih kuat ikan laut itu karena arusnya kuat. Kalau cumi-cumi, gambar cumi-cumi ini ya, di kepalanya ada tentakelnya ya, seperti ini ya, di kepalanya ada tentakelnya. Ini cumi-cumi. Nah, seperti itu ya. Ini bandeng, ini tongkol. Nah, seperti itu kalau mau digambar ya. Kemudian sampaikan sikap yang harus kamu lakukan. Sampaikan pula sikap yang harus kamu lakukan ya. Sampaikan manfaat keragaman. Nomor 2, walaupun ya teman-teman ya memiliki ikan kesukaan yang berbeda-beda ya, kesukaan yang berbeda-beda tetapi tetap rukun, tetap hidup rukun ya. Terus kemudian di sini nomor 3 ya. Nomor 4, sampaikan pula manfaat keragaman kesukaan yang kamu temukan ya. Sampaikan informasi keragaman pada 2 belum. Ini nomor 3 ya, 2 belum dijawab. Oke, kita menjawab nomor 2 dulu ya. Nah, itu jawaban untuk nomor 3. Nomor 2 saya taruh di sini aja ya. Nah, masih ada tempat kosong. Sampaikan informasi keragaman pula yang ada di kelompokmu ya.
Yang kedua, ternyata di kelompokku ya setiap anak memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda, memiliki ikan kesukaan yang berbeda-beda, ya memiliki ya ikan kesukaan yang berbeda-beda. Ya, kemudian nomor 4, sampaikan pula manfaat keragaman. Manfaatnya apa? Manfaat keragaman. Jadi dengan perbedaan kesukaan ya akan semakin beragam informasi yang bisa diterima ya, semakin banyak yang bisa dibagi. Ya, manfaat keragaman semakin banyak cerita yang bisa dibagi sehingga lebih banyak pengetahuan yang bisa didapatkan, lebih banyak ya pengetahuan yang bisa didapatkan. Nah, misalnya di sini Adi sukanya lele, dia nggak tahu bagaimana sih rasanya cumi-cumi atau bagaimana sih cumi-cumi itu ya, akhirnya dapat cerita dari Doni, cumi-cumi itu enak loh, asal masaknya nggak kelamaan. Kalau masaknya kelamaan jadinya keras seperti karet ya. Ada cara masaknya, asal tahu enak itu. Mamaku bisa masak cumi-cumi yang enak itu misalnya ya, akhirnya tahu. Ya kok hitam sih? Loh nggak apa-apa ya, justru hitam itu yang bikin tambah sedap misalnya ya. Menangkap ikan di laut ada aturannya. Aturan dibuat agar kekayaan laut tetap terjaga. Cara menangkap ikan yang aman dengan menggunakan jala. Pernahkah kamu menangkap ikan menggunakan jala? Belum. Ya, terus terang Pak Ali juga belum pernah ya. Tapi kalau sudah, jawab sudah ya, atau sudah, terserah ya. Jadi kalau memang pernah menggunakan jala, ya jawab sudah. Kalau memang belum, ya jawab belum, ya atau sudah. Ini tergantung kalian sudah pernah apa belum. Ayo mencoba. Wah, ini apa ini? Permainan ini ya. Tentukan setelah melakukan permainan jala. Cobalah melakukan permainan jala ikan. Ada permainannya. Tentukan garis batas untuk bermain. Berilah tanda dengan kapur. Semua harus selalu berada di dalam batas garis yang sudah ditentukan, ya, dalam lingkaran. Ya. Tentukan 4 orang pemain untuk bertugas sebagai jala. Sisa pemain akan bertugas menjadi ikan. Ya. 4 orang yang menjadi jala harus terus bergandengan tangan. Ya. Ini harus terus berbandengan tangan sebagai jala. Ya, semua peserta dapat bergerak bebas dalam batas wilayah. Maaf ada gangguan. Ya, kita lanjutkan. Semua peserta dapat bergerak bebas dalam batas wilayah. Setelah diberi aba-aba, ya, jaring dapat bergerak menangkap ikan. Sebaliknya, ikan bergerak menghindar dari tangkapan jala. 4 ikan tertangkap dibentuk menjadi 1 jaring tambahan. Dengan demikian, kini jaring menjadi 2 buah. 2 jaring ini terus bergerak menangkap ikan. Setelah mendapat 4 ikan, 1 jaring bertambah lagi. Begitu seterusnya sampai ikan-ikan di kolam habis. Ikan dalam jaring tidak boleh bergerak keluar. Ikan harus mengikuti gerakan jaring menangkap ikan lainnya. Ya, seperti ini ada 2 jaring ya. Bagaimana perasaanmu setelah bermain jala ikan? Menyenangkan bukan? Selain permainan jala ikan yang mengasihkan, menyantap ikan juga baik untuk kesehatan. Ikan mengandung banyak protein. Berikut ini berbagai ikan yang biasa dikonsumsi. Ya, di sini ada macam-macam ikan ya. Ada ikan tongkol, ini tongkol kelihatannya, ini tongkol.
Di sini ikan bandeng yang ini, ya, bandeng. Ya, ini ada udang, ini tongkol ya. Ini bandeng, di sini udang, ini cumi-cumi. Ini kan apa ya ini ya? Ikan mas kelihatannya ini ya, ikan mas. Ya, atau ikan tombro, tombro. Ini ikan tombro. Ya, apakah kamu suka makan ikan tersebut? Wah, suka dong. Ya, semuanya enak ini. Di mana kamu dapat menemukan penjual ikan tersebut? Di pasar. Ya, di pasar atau di tempat pelelangan ikan TPI ya. Para nelayan menjual ikan hasil tangkapan di pasar ikan. Penjual ikan di warung dan pasar membeli ikan di pasar ikan. Ya, TPI, tempat pelelangan ikan. TPI biasanya mereka menyebutnya kalau dari nelayan ya, tempat pelelangan ikan. Ya. Perhatikan gambar tersebut. Ya, Ibu Siti ingin membeli ikan di pasar ikan. Ya, nah ini tandanya pasar ikan, ada panahnya. Ya, Ibu Siti ingin membeli ikan di pasar ikan. Perhatikan papan petunjuk arah gambar kemana Ibu Siti harus menuju dari tempatnya berdiri saat ini. Ya, ke kanan ya, pasar ikan. Kemudian, ya, perhatikan papan petunjuk arah gambar kemana Ibu Siti harus menuju dari tempatnya berdiri ke kanan. Ya, ke kanan. Ke kanan, ya, sesuai dengan arahnya, ya, belok ke kanan atau berjalan ke kanan ya, biar berjalan ke kanan, berjalan ke kanan sesuai ya papan petunjuk. Oke, papan petunjuk tersebut menunjuk termasuk rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas terdiri dari beberapa jenis. Ya, rambu lalu lintas ada beberapa jenis. Kita lanjutkan di sini. Di antara jenis-jenis rambu sebagai berikut. Nah, satu adalah rambu peringatan. Rambu jalan licin merupakan contoh rambu peringatan. Ya, yang kedua adalah rambu larangan yang ada coretnya. Rambu larangan ya, rambu dilarang berhenti merupakan contoh rambu larangan. Rambu perintah yang tidak ada coretnya. Ya, rambu wajib belok kiri merupakan contoh rambu perintah. Kemudian rambu petunjuk. Rambu petunjuk arah merupakan contoh rambu petunjuk ya, seperti ini. Jadi yang dilihat Ibu Siti tadi adalah rambu petunjuk. Ya. Lengkapi gambar berikut seperti perintah yang tersedia. Lengkapi agar menjadi rambu petunjuk arah yang benar. Contoh, untuk menunjuk taman bermain harus belok kiri. Ya, berarti di sini kita tulis taman bermain. Bermain. Ya, taman bermain. Untuk menuju Masjid Agung, ya, harus belok kanan. Ya, Masjid Agung. Agung. Ya. Kemudian untuk menuju sekolah Nusantara ya harus lurus ya, sekolah Nusantara. Nusantara. Ya harus lurus mengikuti arah jalan. Untuk menuju kebun binatang harus belok kiri. Ya berarti ini menuju kebun binatang. Kebun binatang. Kemudian untuk menuju rumah sakit harus belok kanan. Di sini rumah sakit. Ya. Kemudian
Di sini untuk menuju pasar ikan harus mengikuti arah jalan pasar ikan. Ya. Kita lanjutkan. Rambu petunjuk yaitu rambu lalu lintas yang berfungsi sebagai petunjuk arah atau tempat rambu petunjuk dipasang di atas jalan ya. Namun ada juga rambu petunjuk yang dipasang di pinggir jalan ya. Sekali lagi, rambu petunjuk yaitu rambu lalu lintas yang